Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Kamijo Toma yang sedang melarikan diri dari kejaran para preman, sembari menceritakan dirinya yang selalu diberkati dengan kemalangan. Lalu diperlihatkan alasan Toma dikejar. Ini terjadi pada tanggal 19 Juli. Toma pergi ke sebuah restoran keluarga dengan riang gembira sambil memikirkan liburan musim panas. Di saat itu juga Toma melihat seorang gadis sedang digoda berandalan tepat di depan matanya. Tentu saja ia tak tinggal diam dan berniat menolongnya. Namun secara tiba-tiba berandalan lain muncul. Alhasil para berandalan tersebut pun mengejarnya. Dengan segala usaha akhirnya Toma berhasil lolos. Tak lama dari itu datang gadis tadi. Ternyata alasan Toma bisa lolos dari kejaran para berandalan adalah gadis tersebut membereskannya. Sebelum lanjut perkenalan dulu. Gadis ini bernama Misaka Mikoto. Kembali ke cerita. Lalu Misaka membahas tentang Kailgun, disebut juga meriam elektromagnetik super yang menggunakan konsep momentum Fleming untuk menembakkan peluru seperti meriam, kemudian mempraktekannya. Jangan bilang kalau kau menggunakan itu untuk menghajar mereka, tanya Toma. Jangan mengejek aku. Aku tahu cara untuk memanggang expert level 0. Yang tidak kompeten, jawab Misaka. Lalu terungkap fakta alasan Toma yang dikejar. Sebenarnya Toma ini tidak berniat menyelamatkan Misaka saat digoda, tetapi malah sebaliknya. Toma mencoba menyelamatkan preman-preman yang mencoba mendekati Misaka, karena Misaka merupakan salah satu dari 7 expert level 5 di kota pelajar. Lalu Toma memberi saran, aku pikir kau harus mengubah cara bicaramu kepada orang lain. Mendengar itu Misaka sedikit kesal, kemudian melancarkan serangan. Dengan cepat Toma pun menahannya dengan memakai tangan kanannya. Keesokan harinya Toma bangun tidur dengan berlinang keringat, dikarenakan ada pemadaman listrik yang disebabkan oleh petir semalam. Alhasil kamarnya jadi panas. Hal itu pun membuat segala sesuatu di dalam lemari es tak bisa disebut makanan lagi. Setelah itu Toma menjemur kasurnya, lalu menemukan seorang gadis yang tersangkut di balkon. Tak lama gadis itu sadar sembari berkata, aku lapar, aku akan senang jika kau bisa membantuku mengisi perutku. Mendengar itu Toma pun memberinya roti yang sudah diinjak-injak tadi tanpa sengaja. Kemudian gadis tersebut memperkenalkan diri, bernama Indek dengan nama Sir Dedekatus 545, yang berarti domba yang didedikasikan untuk melindungi pengetahuan yang kuat. Indek ini sedang melarikan diri dari kejaran orang-orang yang menginginkan 103.000 buku sihir yang ia miliki. Mengetahui itu Toma sedikit meragukan perkataannya, sebab Indek terlihat seperti tidak membawa apapun. Terus siapa yang mengejarmu, tanya Toma. Komunitas sihir, jawab Indek. Mendengar itu Toma tidak percaya adanya sihir. Indek pun terus meyakinkannya. Lalu Toma memintanya untuk memperlihatkan sihir. Tetapi Indek tidak punya kekuatan sihir, jadi tidak bisa menggunakannya. Bagaimana aku bisa percaya itu benar-benar ada atau tidak kalau kau tak bisa menggunakannya, ucap Toma. Kemudian Toma memberitahu bahwa dirinya memiliki kekuatan aneh sejak dilahirkan, yaitu tangan kanannya dapat menetralkan semua serangan, bahkan keajaiban Tuhan. Mendengar itu Indek meremehkannya. Mereka pun saling beradu mulut tentang sihir dan kekuatan yang Toma miliki, sehingga membuat Indek kesal lalu memperkenalkan bajunya, yaitu pelindung yang sangat kuat, disebut gereja berjalan, dan menyuruh Toma menusuknya menggunakan pisau sembari menegaskan, sebuah tusukan dari pisau tidak akan menyakitiku sama sekali. Daripada menuruti perkataan Indek, Toma lebih memilih menggunakan tangan kanannya. Alhasil pakaian Indek pun hancur lebur. Ketika Toma meminta maaf, Indek langsung melemparinya. Setelah itu Toma berniat mengikuti kelas tambahan, sementara Indek akan melanjutkan pelariannya. Sebelum itu Indek memberitahu tentang tangan kanannya yang dapat menghapus keberuntungan dan berkat Tuhan. Artinya hanya bersentuhan dengan udara saja kemalangan akan terus berdatangan. Selama perbincangan Indek bertanya, apakah kau mau menemani aku hingga ke dasar neraka? Belum sempat menjawab, Indeknya sudah pergi. Setelah itu Toma bergegas mengikuti kelas tambahan. Kemudian diceritakan tempat Toma tinggal, yaitu kota pelajar yang ada sejumlah perguruannya. Penduduknya berjumlah 2,3 juta jiwa, 80%-nya adalah mahasiswa. Sesampainya di sekolah, sang guru yang bernama Komoe langsung memulai pelajaran. Sementara Toma berbincang-bincang santuy dengan temannya.
yang langsung mengoceh tentang pertarungan mereka semalam. Sepulang sekolah, Toma bertemu Misaka. Lalu Misaka menggunakan kekuatannya sehingga membuat barang elektronik di sekitar menjadi rusak. Alhasil mereka pun dikejar robot pembersih. Sesampainya di apartemen, Toma sangat terkejut melihat Indek terbaring dengan luka parah. Tak lama muncul seorang pria